Dongeng Bahasa Indonesia. Hari Halloween yang ajaib. Suatu ketika, di sebuah desa kecil jauh di atas bukit yang indah, hiduplah seorang penebang kayu miskin bersama istri tercintanya dan dua anaknya yang menyenangkan, Annette dan Anthony. Penebang kayu bekerja keras dari siang hingga malam, sementara istrinya membuat tali cantik untuk dijual. Tetapi hanya mendapatkan penghasilan lebih dari sekedar sepotong roti dan kaldu yang enak adalah perjuangan yang berat. Mereka mengkhawatirkan Anthony karena dia cukup dewasa untuk bersekolah, tetapi tidak mempunyai uang untuk itu. Anthony tahu tentang kekhawatiran orang tuanya dan mencoba menghibur mereka. Ayah, ibu, jangan khawatir. Kita akan segera dapat menjual sayuran dari petak sayurku dan memiliki cukup uang. Segera setelah musim Halloween, dan Anthony sibuk mengukir Jack-o'-lantern agar ayahnya menjualnya di pasar. Annette, sementara itu, dengan penasaran menatap labu itu. Anthony, mengapa kau mengukir wajah aneh seperti itu di labunya? Ini akan digunakan untuk perayaan Halloween di desa. Perayaan Halloween yang pastinya akan hebat dan juga indah. Dia akan menceritakan semua tentang bagaimana desa akan didekorasi dengan labu orange bercahaya yang menampilkan wajah lucu. Dan bagaimana semua anak akan berpakaian, berkeliling bermain trik, dan mengumpulkan camilan. Apa? Dekorasi seperti apa? Hantu, goblin, penyihir. Mereka semua akan ceria, Annette. Hah? Kalau begitu ayo pergi. Ayo beritahu ibu untuk mendandani kita dan bermain-main di jalanan dengan Jack-o'-labu kita. Ini Jack-o'-lantern, Annette. Dan kita tidak bisa bermain-main sampai larut malam. Desa ini terlalu jauh. Dan ibu juga tidak punya waktu untuk menjahit kostum apapun untuk kita. Tapi aku juga mau pergi. Annette menangis dan berteriak sementara Anthony mencoba menenangkannya. Baiklah, Annette. Kenapa kita tidak bersenang-senang sendiri di sini? Besok kita akan berdandan juga. Baiklah. Hah? Ratu drama. Keesokan harinya, ketika matahari terbenam dan keluarga itu menyelesaikan makan malam mereka, kedua anak itu pergi keluar ke taman setelah memberitahu orang tua mereka. Apakah ini untuk kita? Iya, aku mengukirnya dan menyimpannya di sini. Sekarang, lihat. Anthony menyalakan lilin kecil dan meletakkan labu di atasnya. Betapa terang kilaunya. Wajahnya menyeringai hidup seperti biasa dalam cahaya jingga dan kuning dari nyala lilin yang berkedip-kedip dan menari. Oh, Anthony, ini sungguh indah. Annette, hati-hati. Tapi Annette terlalu bersemangat, dan saat dia bertepuk tangan dan melompat-lompat, dia menabrak meja dengan keras dan membuat labu itu jatuh. Oh tidak, Annette. Saat dia meraihnya, labu tiba-tiba melompat dan mulai berguling-guling. Oh, hampir sisiku rusak. Selamat tinggal anak-anak. Oh. Apa? Labu itu baru saja bicara. Sepertinya itu adalah labu ajaib. Oh, tapi kita tidak bisa bersenang-senang tanpanya. Tuan Jack-o'-labu, ayo kembali. Annette, tunggu. Labu itu menjauh dan berguling-guling dan berjalan menuju petak sayuran. Halo, Bud. Kubis, ayo. Jika kita tidak segera pergi, kita tidak akan pernah bisa bersenang-senang. Saat Anthony memperhatikan, sayuran yang dia tanam dengan sangat hati-hati melompat keluar dari tanah dan meregangkan daun dan akarnya yang panjang. Aku merasa sangat kaku. Aku harap semuanya memperhatikan lapisanku yang indah. Oh, ayo, cepat pergi. Anthony menyadari
bahwa dia akan kehilangan semua sayurannya dan tidak memiliki apa-apa untuk dijual ayahnya di pasar. Tidak, berhenti, jangan pergi. Anthony dan si kecil Annette mengikuti kita. Maaf, Anthony. Malam ini adalah malam kami, dan kau tidak akan memiliki kami. Kembali. Ini Halloween. Kami menari berpanjang malam. Sayuran segera bergabung dengan yang lain juga. Sepertinya semua sayuran desa berguling dengan gembira menuju hutan. Itu adalah kubis milik Nyonya Minette. Dan itu adalah squash raksasa milik Tuan Dupan. Anthony, lihat. Mereka pergi melalui pintu kecil. Itu benar. Setiap sayuran berguling menembus pintu kecil dan ajaib yang sepertinya melayang di udara tipis. Ayo, kita akan terlambat. Anthony dan Annette juga bergegas masuk setelah sayuran. Dan Annette segera mendapatkan salah satu kentang. Kena kau. Tidak, biarkan aku pergi. Tolong. Oh, Anthony, tolong biarkan kami pergi malam ini untuk diri kami sendiri. Dan bagaimana dengan aku? Aku akan kehilangan semua sayuran yang telah aku usahakan dengan susah payah untuk ditanam. Lalu aku tidak akan bisa menghasilkan uang untuk sekolah. Oh, tenanglah, itu akan dengan mudah diurus. Sekarang, tolong lepaskan kentang dan kau bisa bergabung dengan kami di pesta Halloween kita juga. Saat ini, mata Annette berbinar. Anthony, ayah pergi. Dia bilang dia akan mengurusnya. Tapi bagaimana caranya? Oh, itu nanti saja. Untuk saat ini kita harus cepat. Ayo pergi semuanya. Anak-anak mengikuti barisan sayur yang bersemangat dan segera sampai di tempat terbuka yang besar di dalam hutan, di mana sejumlah makhluk ajaib sudah ada di sana dan bersenang-senang. Wah, ini sangat luar biasa. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Oh, itu karena seseorang hanya bisa sampai di sini dengan sihir. Wah, Labu. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Inilah yang terjadi pada kita saat kita menghadiri pesta dansa Halloween. Lihat. Oh, Anthony, lihat. Bukankah itu para goblin? Bukankah itu vampir? Dan benteng korak sungguhan. Wow. Oh, lihat. Para penyihir telah tiba. Para penyihir datang dengan terbang, dengan topi mewah dan gaun panjang, dengan kucing-kucing manis mereka duduk tepat di depan. Hello. Oh, anak-anak. Tuan Labu, para penyihir ini, mereka tidak jahat kan? Tidak, sayang. Kami sama sekali tidak jahat di Halloween. Ini, ambillah permen ini. Annette, ucapkan terima kasih. Terima kasih, Nyonya Penyihir. Wah, anak-anak yang manis. Mengapa kita tidak memberi mereka tumpangan? Dan yang membuat mereka senang, mereka bisa segera terbang mengitari langit-langit bersama dua penyihir dan kucing mereka. Wow. Semua sayuran dan makhluk hutan bersenang-senang. Ini Halloween, benar. Kita akan menari sepanjang malam. Cacing pendar berkerumun di sekitar menyilaukan lantai dansa, dan katak bersuara menyenandungkan nyanyian hutan dengan penuh semangat.
Aku melihat kau bersenang-senang. Itu bagus. Tapi segera fajar menyingsing, dan para penyihir tiba-tiba menyadari hal ini. Ya ampun, sudah hampir waktunya bagi kita semua untuk pergi. Apa? Kami tidak ingin pergi. Ya, kami ingin tetap di sini. Ya. Aku Kami masih ingin belum di sini, puas kami mau bersenang-senang. bersenang-senang. Aduh. Baiklah. Tapi lalu siapa yang akan membawa pulang anak-anak? Nyonya, kami pikir kau mungkin bisa memberi mereka tumpangan dengan sapumu. Apa? Tapi Labu, kau janji untuk menebusnya. Aku tidak akan membawa sayuran jika semua tetap ada di sini. Aku berjanji akan membayarmu kembali, Anthony. Jadi, ini selama kau tidak pernah kehilangan tas ini, tas tersebut akan selalu penuh dengan koin emas. Oh, kami akan benar-benar menjaganya dengan baik. Kami ingin koin emas juga. Kenapa kami tidak mendapatkannya? Semua diam, atau aku akan memakan kalian. Aku tidak tahu tentang dia, tapi aku akan makan kalian semua jika kau tidak terburu-buru sekarang. Dengan perkataan itu, mereka semua tertawa. Sayuran mengucapkan selamat tinggal kepada kedua anak yang melambai gembira saat mereka terbang di udara bersama penyihir. Itu tadi adalah malam pesta Halloween terbaik yang pernah ada. Hati-hati. Bagaimana dengan kucingmu? Dia akan terus bersamamu sampai kita bertemu di Halloween berikutnya. Anthony menidurkan adik perempuannya, memberikan keranjang hangat untuk kucing itu, dan akhirnya tertidur. Beberapa jam kemudian, ibunya kemudian masuk ke kamar. Anthony, dari mana kalian berdua? Kami telah mencarimu ke seluruh desa. Dan apa yang terjadi dengan sayuran kita? Begini, sayurannya sudah pergi ke hutan. Tapi, aku punya ini sebagai gantinya. Anthony, di mana kau mendapatkan ini? Anthony menceritakan semua yang telah terjadi. Tetapi baru ketika Annette kecil datang dengan tas kedua dan menunjukkan padanya permen itu, ibu mereka akhirnya mempercayai mereka. Wah, permen dari penyihir ini sangat langka di Halloween. Oh, betapa bahagianya aku, anak-anakku sayang. Tapi jangan pernah meninggalkan rumah seperti ini lagi ya. Mengerti? Betapa diberkatinya kita. Sekarang anak-anak kita akhirnya bisa sekolah. Dan begitulah yang mereka lakukan. Betapa senangnya mereka dikelilingi oleh semua buku dan seragam baru. Ayah mereka pergi dan membawa sepasang lembu yang kuat, dan ibunya mengenakan gaun tercantik yang pernah ada. Anak-anak akan mengunjungi sayuran dan penyihir setiap Halloween. Tetapi setelah izin orang tua mereka, dan kucing itu tampaknya sangat menyukai Annette, sehingga ia tinggal bersama gadis kecil itu selamanya. Dikarenakan menjadi senang dan ceria bahkan di saat-saat tersulit adalah berkah tersendiri. Karena kebaikan dan keberuntungan akan selalu mengetuk pintu mereka yang senang hati dan pekerja keras. Dan itu adalah jenis keberuntungan terbaik. Oh, dan selamat Halloween!